Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pertemuan kali ini setelah sekian lama kita tidak belajar akidah, dan alhamdulillah hari ini kita masih bisa kembali belajar tentang masalah akidah. Tapi pembahasan yang kita bahas adalah al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa makna beriman dengan uluhiyahnya Allah? Makna al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Makna dari beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasdiqul jazim bi anna Allah taala wahdah al-mustahaq li jami'i anwa'il ibadati dhahirah wal batinah, mithlu ad-du'a wal khauf wat tawakkul wal isti'anah was salah waz zakah was siyam. Faya'lamul 'abd yaqinan anna Allah huwal ma'bud la syarikalah fala ma'budu bihaqqin illallah ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Makna dari kalimat la ilaha illallah, makna dari beriman kepada uluhiyahnya Allah adalah at-tasdiqul jazim, yaitu membenarkan annallaha ta'ala wahdah al-mustahaq li jami'i anwa'il ibadati dhahirah wal batinah, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi di semua bentuk-bentuk ibadah. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi di semua bentuk-bentuk ibadah, dhahirah wal batinah, baik zahir maupun batin. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan makna dari ibadah itu adalah yaitu ya membenarkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah-ibadahnya, baik zahir maupun batin. Maka makna dari uluhiyah adalah membenarkan Allah Subhanahu wa taala hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah untuk setiap jenis-jenis ibadah. Dan jenis-jenis ibadah itu banyak. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada ibadah itu yang sifatnya nampak, ada ibadah itu yang sifatnya tidak nampak. Dia hanya di dalam dada, di dalam hati. Ada qaul, ada bentuk ibadah itu ucapan, ada fi'il, ada perbuatan, ada
ibadatul qauliyah, ada ibadatul amaliyah. Ada ibadah yang berkaitan dengan ucapan, ada yang berkaitan dengan amal. Nah, ad-doa contohnya. Contoh ibadah itu adalah doa. Doa ini adalah ibadah lisan, ibadah ucapan. Ibadah ucapan. Wal khauf, takut. Nah, takut ini juga ibadah. Ketika takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah, dan takut ini adalah ibadah hati. Dia enggak nampak. Dia enggak kelihatan dengan tubuh, enggak kelihatan dengan lisan, tapi dia ada di dalam hati. Wa tawakkul, dan tawakal. Demikian juga tawakal. Tawakal adalah ibadah hati, yang berkaitan dengan hati. Wal isti'anah, dan isti'anah. Isti'anah adalah ibadah yang berkaitan, isti'anah artinya minta tolong, yaitu yang berkaitan dengan lisan dan anggota-anggota tubuh dengan amal. Wassalah, salat adalah ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh dan lisan. Zakat, zakat juga demikian. Siam, puasa juga demikian. Maka ini dia makna uluhiyahnya Allah, yaitu tidaklah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya untuk disembah dalam setiap jenis bentuk ibadah. Dalam setiap jenis bentuk ibadah. Faya'lamul 'abdu yaqinan annallaha huwal ma'dud la syarikalah. Maka seorang hamba harus mengetahui dengan yakin, dengan sebenar-benarnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Allah yang berhak disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan. Fala ma'budu bihaqqin illallah taala. Tidak boleh menyembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, ini makna dari al-iman bi uluhiyah. Beda dengan al-iman bi rububiyah. Kalau iman bi rububiyah artinya kita mengimani Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan. Tapi al-imanu bi uluhiyah yaitu membenarkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah di setiap jenis ibadah. Nah, di dalam ayat tadi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, akhbarallahu taala annal ilah ilahu wahid. Allah kabarkan di sini di dalam ayat ini bahwa yang namanya Tuhan itu satu. Ai ma'bud wahid, yaitu yang disembah, yang berhak disembah itu cuma satu. Fala yajuzu an yuttakhadha ilahun ghairuh. Oleh karena itu haram hukumnya, tidak boleh mengambil Tuhan yang lain untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'bad illa iyyahu. Haram hukumnya menyembah tuhan-tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Innal iman bi uluhiyah huwa al-i'tirafu bi anna Allah wahdah al-ilahul haq la syarikalah. Sesungguhnya beriman dengan uluhiyahnya Allah adalah mengakui, pengakuan kita bahwa Allah yang berhak untuk disembah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Al-ilah di sini maknanya adalah al-ma'luh. Al-ilah yaitu kalimat la ilaha illallah. Al-ilah maknanya adalah ma'luh, artinya yang dituhankan, yang disembah. Ai al-ma'bud, yang disembah. Hubban wa ta'dhiman, dengan kita mencintainya dan mengagungkannya. Maka makna al-iman bi uluhiyah adalah ifradullah bi jami'i anwa'il ibadah. Menunggalkan Allah dalam setiap beribadah kepadanya di setiap jenis-jenis ibadah. Fala nad'u ilallah. Haram bagi kita untuk meminta berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nakhafu illa lillah illallah. Tidak boleh kita takut sama setan pocong, takut sama kuntil anak, takut sama
seolah-olah itu semua bisa menghidupkan dan mematikan kita, tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala natawakkal illa 'ala Allah, dan tidaklah kita bertawakal kecuali wala natawakkul illa 'ala Allah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nasjudu illa lillah, dan kita tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nakhda'u illa lillah, dan kita tidak boleh tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yustahaqqul ibadah illa huwa subhanahu wa taala, dan tidak berhak ibadah ini kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia makna dari al-iman bi uluhiyatillah. Sebagaimana Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguhnya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Maka makna dari al-uluhiyah itu, al-iman bi uluhiyah, yaitu tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Taib, ahamiyatul iman bi uluhiyatillahi taala. Apa sih pentingnya beriman dengan uluhiyahnya Allah? Ya, banyak orang ya kok sibuk uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sekarang apa pentingnya? Nah, kita lihat apa pentingnya beriman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa pentingnya beriman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Yang pertama, annal ghayah minal khalqi al jin wal ins huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Tujuan Allah ciptakan manusia dan jin, tujuannya itu cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Oleh karena itu, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menyuruh kita untuk menyembah Dia saja. Nah, oleh karena itu, iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat urgen. Siapa saja yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya di neraka. Ya, Allah pasti marah. Sudahlah diciptakan tapi dia enggak mau menyembah Allah. Dia malah menyembah Tuhan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Nah, ini dia pentingnya beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal maqsud min irsalir rusul alaihim assalam wa inzalul kutub as-samawiyyah huwa al-iqrar bi anna Allah huwal ma'bud al-haq. Maksud diutusnya para rasul dan diturunnya Alkitab, diturunnya Quran, diturunnya kitab-kitab yang lain adalah untuk menetapkan bahwa Allah yang berhak untuk disembah. Nah, inilah tujuannya para rasul diutus. Ya, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menjelaskan al-imanu bi uluhiyatillahi taala. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sampai para rasul disuruh untuk menyebarkan masalah tauhid ke seluruh dunia. Nah, demikian. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sebagaimana Allah katakan, sungguh telah kami utus di setiap umat ini seorang rasul, yaitu apa? Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Nah, jauhilah taghut. Jadi tujuan Allah mengutus rasul, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Yang terakhir dari pembahasan kita atau dari pelajaran kita, anna awwala wajibin ala kulli syakhsin huwa al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Kewajiban pertama sekali bagi seorang hamba itu apa? Yaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Coba lihat orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Dia enggak disuruh sholat dulu, dia enggak disuruh puasa, dia enggak disuruh zakat. Tapi apa yang pertama sekali yang harus dia yakini? Yaitu iman kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu iman dengan uluhiyahnya Allah. Ini yang pertama sekali.
Maka seseorang kalau dia salat, dia zakat, dia puasa tapi belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia belum masuk Islam. Tatkala dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia yakin di dalam hatinya, maka barulah dia seorang muslim. Nah, ini dia. Makanya menjadi sesuatu yang sangat penting karena ini yang pertama sekali yang wajib harus disampaikan oleh manusia. Kama jaa fi wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lamma arsalahu ila Yaman qailan lahu. Ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala Allah Subhanahu wa taala utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, seraya mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fa'alaikum awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendatangi ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, hendaknya yang menjadi prioritas dakwahmu kepada mereka adalah la ilaha illallah. Nah, ini dia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi prioritas dakwah itu adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, yang wajib, paling wajib sekali yang harus kita lakukan adalah beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kayaknya kita cukupkan saja dahulu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjuti pembahasan masalah tauhid, yaitu makna makna dari la ilaha illallah. Baik, kita cukupkan saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.